Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini dari program studi administrasi pendidikan semester 3. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh tata kerja, prosedur, dan sistem kerja, serta mengelola efisiensi pekerjaan kantor. Yang pertama yaitu tata kerja. Tata kerja adalah cara-cara melaksanakan kerja yang efisien mengenai sesuatu pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, tenaga kerja, fasilitas, dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan tepat, sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. Adapun contoh dari tata kerja yaitu salah satu orang tidak masuk atau kebetulan salah satu mesin macet, maka pekerjaan harus tetap dapat terlaksana dan diselesaikan. Yang kedua yaitu prosedur, merupakan tahapan dalam tata kerja yang harus dilalui suatu pekerjaan, baik mengenai dari mana asalnya dan mau menuju mana, kapan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan, maupun alat apa yang harus digunakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Adapun contoh dari prosedur kerja yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan pada produk minimal 2 kali dalam sebulan untuk memastikan bahwa proses produksi telah dilakukan sesuai standar. Yang kedua, menelusuri semua kejadian dalam proses produksi yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan agar mengetahui faktor penyebabnya. Yang ketiga yaitu manajer departemen quality control secara rutin minimal 1 kali dalam sebulan harus memberikan laporan kepada kepala bagian produksi untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian kualitas produksi. Dan yang terakhir, menerima dan melaksanakan umpan balik yang diberikan oleh kepala bagian produksi. Yang ketiga yaitu sistem kerja. Sistem kerja merupakan susunan antara tata kerja dengan prosedur yang menjadi satu sehingga membentuk suatu pola tertentu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Adapun contoh dari sistem kerja yaitu yang pertama, jadwal kerja shift 1 atau juga bisa disebut shift pagi. Biasanya jam masuk pada pukul 7, pulang pukul 15, dan ada jam masuk pukul 8 sampai dengan jam 16 sore. Yang kedua, kerja shift 2 atau shift sore masuk pukul 15, pulang pukul jam 23 malam, atau bisa juga jam masuk pukul 16, pulang pada pukul jam 12 malam. Yang ketiga, jadwal kerja masuk jam shift 3 adalah masuk jam 23 sampai dengan jam 7 pagi. Bisa juga masuk pukul jam 12 malam, pulang jam 8 pagi. Dan yang terakhir yaitu non-shift, tidak termasuk ke dalam shift 1, shift 2, dan shift 3. Biasanya jam kerja non-shift masuk jam 8, pulang jam 17, dengan Sabtu dan Minggu libur. Selanjutnya, mengelola efisiensi pekerjaan kantor. Yang pertama, buat prioritas kerja. Skala prioritas ini bisa diaplikasikan untuk pekerjaan, pengaturan keuangan maupun aktivitas sehari-hari. Yang kedua, atur waktu dengan baik agar tetap produktif. Atur tanggal waktu setiap pekerjaan dan beri jeda sebelum melakukan pekerjaan berikutnya. Yang ketiga, komunikasi hal yang penting. Kelancaran komunikasi di dunia kerja dapat sangat membantu proses kerja itu sendiri dan tentunya akan memberikan banyak manfaat. Yang keempat, ciptakan dan ikuti rutinitas. Rutinitas mengerjakan pekerjaan yang positif juga adalah hal yang perlu dilakukan setiap hari. Dan yang terakhir, singkirkan gangguan. Tidak fokus dalam bekerja sehingga membuat pekerjaan tidak produktif. Ternyata bisa timbul akibat adanya gangguan yang berasal dari luar. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.